dulu yuk. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan SM Geskai Sleepy. Saya Raja. Dan saya Iskia. Sebelum memulai ibadah, kita patuhi tata tertib berikut ya. 1. Duduk manis dan mengikuti ibadah seperti waktu di gereja. 2. Bernyanyi dan bersukacita mengikuti gerakan kakak sekolah minggu. 3. Tidak makan dan minum selama ibadah. Are you ready? Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami sudah siap untuk memuji, bersukacita, dan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, pimpin kami Roh Kudus yang baik, biar hanya Engkau yang disenangkan. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan melukmu dengan kasih. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Benar Tuhan, kami siap Kau pakai sesuai rencanamu. Kami mau dengar firman-Mu, layakan kami, pimpin kami Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini
yang akan dibawakan oleh Kak Anita dari Kupang. Yuk kita saksikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua pasti pada sehat-sehat selalu ya. Dan tetap bersuka cita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang temanya adalah anak yang hilang dan anak yang iri hati. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus sewaktu orang-orang Farisi bersungut-sungut karena Tuhan Yesus makan bersama-sama orang-orang berdosa. Ada seorang bapa memiliki 2 putra dan mereka berdua bekerja bersama di tanah ayah mereka. Suatu hari, kedua putra akan mewarisi semua uang dan kekayaan ayah mereka. Suatu hari, si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak yang bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika si sulung pulang dari bekerja keras di pertanian sepanjang hari dan mendengar musik dan tawa, ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Si kakak sangat cemburu bahwa ayahnya merayakan kembali adiknya yang tidak berguna itu. Lalu si kakak berkata kepada ayahnya, "Saya telah bekerja keras untuk Bapak selama bertahun-tahun, tetapi apa yang pernah Bapak lakukan untukku?" Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ketika orang lain dihormati, kita harus memilih untuk bahagia ya adik-adik, bukan cemburu. Bapa kita di sorga bersuka cita ketika seseorang yang jauh darinya kembali dan meminta pengampunan. Nah adik-adik, poin pelajaran kita dari cerita firman Tuhan kita hari ini, yang pertama belajar mengasihi sesama, yang kedua tidak boleh iri hati kepada orang lain atau cemburu, yang ketiga belajar untuk bertanggung jawab, yang keempat belajar untuk selalu meminta maaf ketika berbuat salah, yang kelima harus rendah hati, dan yang keenam harus selalu bahagia dan bersuka cita.
Ada ayat hafalan untuk adik-adik ya. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa ya, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini. Ada banyak pelajaran yang dapat kami pelajari dari kisah anak yang hilang dan anak yang iri hati. Yang harus kami pegang dalam hidup kami adalah belajar mengasihi sesama, tidak boleh iri hati kepada orang lain atau cemburu, belajar untuk selalu bertanggung jawab, belajar untuk selalu meminta maaf ketika berbuat salah, harus rendah hati dan selalu bahagia dan bersukacita. Tuhan Yesus, mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengingat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita ada kuis ya. Nanti adik-adik menjawabnya lewat Instagram ya. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang meminta bagian hartanya? Yang kedua, apa yang dilakukan si adik di suatu negeri? Yang ketiga, setelah uangnya habis, timbul bencana kelaparan, apa yang dilakukan si adik? Yang keempat, saat menjaga babi, si adik sangat lapar, apa yang ia ingin makan? Yang kelima, setelah menyadari kesalahannya, apa yang si adik lakukan? Yang keenam, ketika mendekati rumah bapak, apa yang dilakukan bapak? Yang ketujuh, setelah si adik meminta maaf, bapak memanggil hamba-hambanya dan apa yang dilakukannya terhadap si adik? Yang kedelapan, dari kisah di atas, bapak menggambarkan siapa? Yang kesembilan, apa yang dikatakan bapak kepada si kakak ketika si kakak marah kepada bapaknya? Adik-adik, jangan lupa kirimkan jawaban kalian ke WA grup SMGSKI Sleepy atau ke Instagram SMGSKI Sleepy. Sampai jumpa!